Halo Halo, everybody, kembali welcome lagi. back to Suntu Stories. Yes, chit chat with Ratu and Sunny. Ini apa kita bukan main podcastan tapi Enggak, kita bukan main podcast. Ih, siapa yang bilang? Kemarin orang-orang di komen, ih main podcast sendiri soalnya nggak ada yang undang. Yang undang mah ada. Kita Enggak, mah lebih tapi- pengen ngobrol berdua aja, bukan podcast ini. Ini tuh ngobrol berdua sesama pasangan gitu loh. Jadi kita nge-share sama kalian apa sih yang kita obrolin selama ini begindang. Tuh, terus juga maksudnya channel ini dibangun sampai maksudnya ganti berbagai macam bidang Yes. sampai subscriber 700.000 itu kan juga nggak Iya, not that easy. Benar, ya. benar. Ini kan kita bikin video ngobrol-ngobrol gini kan juga karena memang kalian tuh kayaknya juga suka nonton live kita nih. Seneng lihat kita ngobrol-ngobrol. Beberapa orang ya, aku nggak ngomong haters. Ya kalau haters mah gua ngapain aja lo nggak suka. Ya kan? Makanya ya udah kita sekalian aja bikin YouTube channel. Kita di YouTube channel kita ngobrol aja, baby. Bukan podcast ya. Podcast kan ada mic ya kan? Kameranya Ya gede ini gitu. semi podcast Enggak, lah. ini Ngobrol. bukan semi podcast. Ini tuh ngobrol, video ngobrol aja. Enggak, podcast kan basically ngobrol. Iya, sebenarnya. podcast basically ngobrol. Cuman ini bukan professional podcast ya. Karena kita kan berdua aja. Kita Iya. chill podcast. Ya, it's more chill lah, Iya, more relax. more chill, more mini podcast. Jadi today sebenarnya topiknya nggak terlalu serius ya, sebenarnya. Gua akan melontarkan beberapa pertanyaan ke Ibu Ratu Sofia ya kan. Biar Ibu Ratu Sofia berbagi-bagi cerita yang dalam lah. Gue coba ngulik dia dalam lah di depan kamera ya kan. Anjay, Gitu. gali terus bang, Coba gali bang, kita gali ya. bang, gali bang. Pertanyaan paling gampang nih. Iya, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Oke, Baby kalau boleh tahu, Baby udah travel ke berapa negara? Waduh, banyak banget. Nah, Bohong. coba disebut. Enggak banyak. Pertama kali keluar negeri itu ke Malaysia, kedua Oke. ke Thailand, ketiga Oke. kali keluar negeri itu ke Jepang, Oke. keempat kali keluar negeri itu ke Singapura, Oke. kelima kali keluar negeri itu ke Jerman, Oke. keenam kali keluar negeri itu ke Swiss, Oke. ketujuh kali luar negeri itu China. Oke. Berarti 7 kali. 7 negara maksudnya. 7 negara. Oke. 7 So negara. how did you ketika pertama kali Baby nyampe Malaysia? Malaysia kan yang pertama? Malaysia. Iya. Iya. Sebenarnya itu sesuai ekspektasi Baby nggak? Sebenarnya kan Sesuai. kayak enggak. Lu dengerin dulu pertanyaannya. Oh, iya. Lu hobi banget motong ya kan? Pertanyaannya tuh gini, sesimpel gini Baby. Kayak misalnya setiap orang itu punya mimpi Ya. untuk kayak misalnya ketika gua lahir di Indo nih, Hah? gua nggak kepikiran juga negara pertama yang gua kunjungin adalah negara A. Iya. You know, gue nggak kebayang bahwa gue akan nyampe negara ini gitu. Kan misalnya gue bayanginnya Singapura deh pertama, mungkin ternyata bukan kan kayak gitu. Nah, lo itu negara pertama yang lo bayangin apa ya? Oh gitu. Oke, Oke. gue jawab ya. Jadi sebenarnya waktu kecil itu jujur gue tuh pengen salju. Oke. Pengen salju. Nah, karena gue Bukannya masih kecil. Jepang negara pertama lo, Baby? Waktu Enggak, syuting. Malaysia dong. Kan itu kan waktu udah syuting. Gue kan dari Malaysia udah dari umur gue 7 tahun. Oh, oke. Iya. Oke. Dari gue kecil banget, dari Oke, gue oke, SD gue oke. tuh udah di Malaysia. Oke. Soalnya Ya, ada beberapa keluarga juga di sana ya. Ini Oke. FYI aja nih. Terus jadi waktu kecil tuh gue itu intinya nggak tahu negaranya apa. Itu kan gue masih kecil. Nggak tahu negaranya apa, intinya gue mau salju. Oke. Yang penting gue naik pesawat, yang penting gue salju gitu. Oke. Cuman mungkin pada saat itu papa tuh cuma bisa provide Malaysia aja nih, karena sekaligus papa berobat kan. Oke. Gitu. Jadi buat gue itu juga udah menyenangkan sekali, baby. Jadi Oke. gue nggak ada pemikiran yang kayak bukan ini negaranya, gue pengen lihat Lo masih salju. kecil soalnya. Tapi Ya. lo inget? Ingat dong, Ingat every gitu. detail I'm ingat. Every Oke. detail. Sampai gue tuh ke Malaysia karena bokap gue, kita akan ke Malaysia, gue langsung kayak fix gue ketemu Upin Ipin. Oh I iya, don't lo know, masih. gue gak tahu kalau Upin Ipin itu animasi. Iya, Gue iya, pikir iya. Upin Ipin itu real Upin Ipin yang punya Kampung Durian Runtuh. Nih Oke. Kampung Durian Runtuh ya. Enggak, tapi Baby ke Malaysia kemana emang pertama kali? Pertama kali ke Malaysia itu ke Penang. Ke Penang. Ke Penang karena papa berobatnya di Penang kan, di rumah sakit di Penang itu kan. Dan banyak kan orang-orang yang berobatnya itu If I selalu ke may Penang know, gitu. if I may know. Maksudnya landingnya di KL? Landingnya di Penang, Langsung di Penang? Landingnya di Berarti Penang. dari Indonesia, lu berangkat dari mana? dari Medan. Oke, Medan ke Penang direct flight? Iya, 40 menit. Oke, Ferry cepat baru Oke. naik udah turun, you know. oke. Terus? Gitu. Di Penang itu waktu itu masih kecil dan di situ tuh ada beberapa keluarga papa. Ada abangnya papa, ada sepupunya papa gitu. Jadi gue tuh ketika papa berobat, gue itu dijagain sama mereka. Seru deh pokoknya, gue dibawa ke pasar, terus gue dibawa naik kora-kora kayak gitu-gitu. Terus gue Oke. tanya, mana Upin Ipin? Dikasih gue boneka Upin Ipin yang botak, kepalanya besar tuh. Gue yang kayak,
this is not what I want. Ya, Gitu. Nah, kalau lu tanya ekspektasi gue adalah ekspektasi gue Upin Ipin. Oke, ketemu sama Upin Upin Ipin. Ipin. Oke. Tapi ternyata nggak ada kan. Gue baru tahu juga bahwa Oke. Upin Ipin tuh nggak ada. Ya wajar lah, lu 7 animation. tahun. Ya, gitu. So, but anyway, kan kalau ngomongin Malaysia, your experience was, maksudnya did it surprise you It's- ketika ke luar negeri? Kayak karena kalau gue dari negara A ke negara B-nya terlalu jauh bedanya. It surprised me because tetap aja negara Malaysia itu lumayan agak berbeda ya sama Indonesia. Oke, yang lu rasain bedanya apa? Berasa luar negerinya juga. Terus Tolong dijelaskan, berasa luar jadi negeri itu gini, apa maksudnya? vibes. Jadi hotel gua, vibes jalanan depannya tuh seru, rame, rapi gitu loh. Kayak ada Crowd-nya? bangunan. Kan jadi gini, sebenarnya kalau di Penang itu kebanyakan bangunan-bangunan jadul. Oke, Sama kayak di Eropa oke, gitu. Jadi bangunan-bangunan yang masih jadul banget yang batu-batu gitu-gitu loh. oke. Malaysia tuh Inggris ya yang jajah? Kayaknya Inggris. Kayaknya ya. Berarti bangunan Inggris. Iya, kayak gitulah intinya. Terus kan banyak orang-orang asing juga Gue kan belum di pernah sana. ke Penang, so I have no Di sana idea. banyak orang India, di sana banyak orang Chinese, di sana orang Melayu juga ada orang Arab kayak gitu kan banyak di sana kan. Orang India tuh banyak banget di sana. Expat banyak nggak? Apa? White No, expat nggak banyak? no. Ah, White oke. itu nggak terlalu baik. Di sana banyak Chinese sama Indian. Oke. Terus kenapa gue tuh happy banget ketika gue nyampe sana, gue yang kayak this is luar negeri gitu. Atau gue kecil ya, karena makanannya. Oke, foodnya beda. Foodnya itu bukan beda baby, tapi lebih ke kayak oh ternyata di luar negeri ada ya yang masuk di lidah gue. Karena makanan India sama makanan Aceh Tapi kan 11-12. Malaysia deket juga ya. Paham, cuman kan gue masih kecil kan gue gak tau, ini kan lu nanya ekspektasi gue waktu kecil Oke, gitu oke. kan. Intinya Oke. gitu, was so fun. So now from all the countries you mentioned, Iya. tadi ada 7 ya. Ya, Yang paling surprising buat lu negara mana? of course Germany. Kenapa? Like how the hell ada country yang very unrealistic, unreal. Oke, unrealnya kenapa? Unrealnya buat tuh lu? kayak oh ternyata kalau di film-film ada bangunan-bangunan church yang cathedral and then looknya tuh kayak dark vibes gitu. Oke. Ternyata ada ya gitu loh. Oke. Terus apalagi kalau waktu gue ke Neuschwanstein, gue yang kayak oh wow ternyata kayak di film-film tuh ada loh yang castle-nya di tengah-tengah salju lagi sorry salju Dasar pick me. enggak salju itu bahasa Melayu baby. Oh, oke. Salju itu Melayu di Gue kira tengah-tengah salji. salju itu bahasa Melayu cuy. Salja, oke. Salju Oke. terus di atas bukit gitu ya. Oke. Ternyata ada gitu. Makanya gue surprise banget lah. Oke. Kayak oh, wow ini amazing banget. Terus kan emang Jerman itu kan rapi banget ya. Rapi. Apalagi Munich. Iya. Kita pergi ke Munich terus yang bikin gue kaget lagi tuh apa? Christmas marketnya. Oke. Wow, It itu- first Christmas market. Iya itu nggak susah. Itu tuh jauh dari ekspektasi gue. Oke. Yang jadi gini, kan lu sebelum berangkat, lu cuma denger cerita dari gua. Iya dan ngeliat video-video aja kan dari yang video yang lu kasih tunjuk itu. Iya. Nah, maksudnya sesuai pas lu kayak imagine apa sih sebelum berangkat tuh lu kayak mengharapkan ada apa di situ sebenarnya? Sebenarnya gue ngambang ya. Ah, Jujur saking excitednya, gue tuh sampai ngambang. Oke. Gue tuh cuma mengharapkan di sana dingin banget. Oke. Gue tuh nggak pernah kepikiran yang kayak bangunannya bakal gini, bangunannya bakal gitu, enggak. Gue tuh nggak kepikiran ke sana. Oke. Gue tuh nggak terlalu imajinatif ya by the way, kan lu Oke. juga tahu. Jadi makanya gue tuh nggak ke sana. Gue tuh cuma yang kayak wah it will be snow, Oke. it will so cold, Oke. I will be pretty there karena gue nggak lepek karena itu doang. Nah, tapi oke, lu udah nyampe Jerman, Ah. right? Menurut lu kalau lu harus ngasih kritik Iya. ke Jerman apa? Yang sekiranya gua Ada ngerasa sih. kurang di sini. Ada banget sih makanan Indianya diasinin dong. Gua ngasih dia kayak Indian food yang sudah disesuaikan sama, Sama lidahnya lidah orang white Jerman. Orang Jerman nggak semuanya white, Iya sih tapi bener, orang Jerman. Orang Jerman. Nah jadi gue tuh lapar. Gue bilang sama dia gue tuh butuh nasi. Gue tuh Iya. nggak mau makan nasi. Stres banget gue nyari nasi gitu. Dan nasi susah di situ. Terus yaudah dia bilang yaudah kalau kita makan di restoran India yang di depan Starbucks itu aja. Ya kan depan Iya. Starbucks tuh kan. Gue inget banget karena kita legit sehari 3 kali lewat di situ. Gue Iya. kayak yaudah dia makan di situ karena sering lewat juga kan. Iya. Makan mau arah pulang ke hotel tuh kita makan. Ekspektasi gue udah tinggi banget deh. Ini kayak gue makan di Malaysia nih. Rempahnya gitu kan. Iya. Kayak yang gue masak di rumah lah. Buset deh ternyata. Lu tau nasi kuning yang gak ada rasanya kayak gitu. Dan porsinya gede banget. Porsi gede banget coy. Iya. Segini itu mah buat gegasi cu. Iya. Ya orang sana kan gede-gede kan. Bener. Gitu sih. Jadi gue yang kayak gue sedih. Dan akhirnya gue tuh nggak habis makannya. Akhirnya gue tuh tau nggak yang bikin gue kenyang tuh air.
di sana air kopi, gue minum kopi aja terus, minum kopi. Karena dingin juga kan? Iya, minum yang hangat kan, itu yang bikin gue kenyang, Iya. bukan nasi. Ujung-ujungnya ngapain? Gue pulang, gue suruh Sani nganterin gue ke restoran Asia, gue beli Indomie 5 bungkus, gue masak pakai cabai gendot. Now my question, Bibi tadi nyebut kopi. Ya, Kenapa Bibi di Jerman bisa ngopi gampang, tapi di Indonesia nggak terlalu suka ngopi? Bibi nggak terlalu suka. gini. Kenapa? Kalau di Jerman itu dingin. Enggak, lu ngikut gua kan? biar yang kayak. Jadi gua notice, nih gua mau bocorin sesuatu. Pas di Jerman, anak kampung inilah, anak kampung. Ya kan? Nyampe dia ngeliat gua pesen apa, dia lihat, terus dia juga pesen yang sama, ya kan? Ya karena gini kan Norski. Jadi kan baru pertama kali ke Norski Eropa, apa? Norak, coy. Jadi baru pertama kali ke Eropa ya kan, makanya gue yang kayak, aduh gue mau pesen bacaannya juga tulisannya nggak ngerti, gue ada titik 2 di atas ya kan, begitu-gitu kan gue nggak ngerti tuh bacanya gimana. Wasa, Hana Dulcet. Apa itu? Itu Korea ya? Hana Dulcet. Belum pernah ke Korea, Bibi? Belum. Apa sih? Kalau like, baby tuh biasa kalau pesen Schuldigung. Nah, terus? Satu tuh Ein Wasser Ein bitte. Wasser bitte gitu kan, tulisannya tuh kayak gitu yang kayak ada titik 2-nya, terus ada tanda serunya, nggak di mana-mana gitu kan. Bingung lah gue yang kayak ini, gue gimana ini cara gue mau mesennya kalau kayak gini caranya. Ntar tiba-tiba gue nggak tahu mesen apa deh, ya udah gue ikut aja dia, sama, gue selalu jawab gitu, sama gitu, Tapi sama. harus gue translate dulu. Iya, sama. Kan dia bisa bahasa Jerman kan. Jadi kayak gue tinggal ngomong, baby, ini apa? Ini apa? Ini apa? Terus yang kayak udah itu enggak enak. Dia selalu ngomong gitu. Udah lu pesen yang sama nama gue aja, makanya ujung-ujung gue makan omelet. Yeah. Omelet yang ada kejunya atau tomatnya. Tapi Bibi suka itu ya waktu di situ. Itu makan karena lapar, cuy. Oh. Orang lu sama Ike makannya itu, terus gue makan apa? Ya, lu Rumput. Indomie. Kalau ada Indomie di restoran itu juga gue makan Indomie itu. Gak mungkin gue makan omelet pakai tomat, pakai keju, aneh kan? Orang mah telur dadar tuh pakai kecap. Oke. Menurut lo negara yang dari 7 negara tadi, kan yang paling berkesan Jerman. Yang paling lo ngerasa beda dari Indonesia yang mana? Ya of course Jerman lah. Bukan Swiss. Iya, maksudnya Jerman dan Eropa. Oke, Europe. Eropa pasti itu jauh banget dari Indonesia lah. Everything. People-nya friendly nggak menurut lo? Kalau Jerman jangan dihitung. Oke. Jerman nggak friendly kecuali Ike. Oke. Love Ike. Oke. Dan teman-temannya ya. Ya. Ini ya fotonya guys. Ya kan pamer. Ya kan Iya. happy banget gue di sini. Kalian lihat dong senyum gue sesumringah itu. Ya. Gue tuh happy banget loh di hidup ini. Ya. Iya. Nggak, tapi ya kayak karena di situ ada lokal, jadi feels more jadi local kan. feels more local karena memang ada orang lokal yang nemenin kita everyday gitu kan. Nah, tapi untuk orang-orang Jerman lain, mungkin karena gue ini agak brown ya, jadi mereka kayak gitu loh. Dan gue kecil kan, mereka tuh setinggi-tinggi bagong cuy, segitu tuh, segitu. Buset, ngeliat gue begini. Kata gue Maya, gue nggak kelihatan kalau lagi di kerumunan tuh, kalau gue nggak megang bajunya dia, itu gue nggak kelihatan apa-apa kata gue. Apalagi ketutupan jaket. Bener, iya kan jaket gue segede bagong gitu kan ya. Gue tuh yang kelihatan hidung doang begini, nggak kelihatan apa-apa gitu. Nah, tapi kalau di Swiss sebenarnya orangnya itu nggak terlalu kayak Jerman, nggak terlalu ngeliatin gue kayak Jerman. Lebih. Gini, gue ngajak lu di Jerman itu kota yang jarang didatengin turis juga sebenarnya, right? Seaford. Ya, kalau Swiss itu kan memang kita ke Zurich. Jadi emang banyak ini kan. Isinya jadi orangnya turis. ramah-ramah, bener. Jadi turis friendly lah. Tapi kan waktu kita di Munich emang turis juga. Itu juga orangnya, lo masih ingat yang kita beli jaket baby? Iya. Dia kayak agak sesi gitu ya, nah kayak ya kalau lo beli enggak gitu loh. Iya. Padahal kan kita lagi nyoba ya kan, nyoba dulu coy. Kalau beli apa-apa kan nyoba dulu. Dia I think kayak she had a bad day. maybe. Makanya kan di situ kan Ike juga bilang sorry ya kalau misalnya orang Jerman agak sesi gitu she had a kan. bad day. Tapi gue tuh bukan tipe orang yang kesinggungan lagi. Karena gini, maksudnya kalau misalnya tersinggungan. Iya. Tersinggungan. Karena menurut gue lebih ke kayak oke, kalau misalnya orang dari negara ini ngelihat gue agak sesi atau agak gimana gitu, gue mewajarkan sih. Maksudnya mungkin mereka ngelihat orang kayak gue ini juga langka kali ya. Kayak sebenarnya nggak langka sih, Bibi. Maksudnya kayak dari mana nih kecil gitu.
Nggak, jadi problemnya kan sebenarnya kayak ada polemik turis ya. Ya. Polemik turis itu biasanya negara yang sedang berkembang, itu ekonomi negaranya tiba-tiba mencuat. Ya. Mencuat apa mencuat ya bahasanya? Mencuat. Naik. Mencuat. Ya, tiba-tiba naik ekonomi negaranya. Orang-orang yang mungkin jatuhnya kurang berpendidikan tiba-tiba punya uang untuk travel ke luar negeri. Ya. Sebenarnya ini 20-an tahun terakhir itu terjadi sama Cina, Ya. by the way. Orang Cina tiba-tiba belum bisa bahasa Inggris, belum apa, udah terbang aja kemana-mana, Ya. right? Tiongkok ya. Ya. Terus mereka dianggap the worst turis terburuk. Itu kan sempat dinobatkan ke orang-orang Cina. Karena kayak teriak di mana-mana, nggak mau ngantri, ini sembarangan, itu sembarangan. Ya. Menurut gua itu bukan karena orang Cina kayak gitu tuh enggak. Ya. Itu karena ekonomi mencuat, tiba-tiba mereka punya uang, mereka traveling, bahkan tidak dengan informasi yang mereka punya, belajar pun enggak, ngerti nggak? Jadi polemik itu kan ada tuh. Iya, jadi lebih ke underestimate kali ya. Betul. Nah, poin gue belum kelar nih. Polemik di China itu sudah mulai berkurang karena China sekarang sudah mulai maju. Iya, banget. Kan aku kemarin baru dari Cina. Yes. Nah, sebenarnya yang kena sekarang polemik bermasalah yang sama itu juga India, by the way. Iya. India itu secara ekonomi lagi mencuat banget. Iya. Sehingga orang-orangnya banyak yang traveling, tapi turisnya lagi turis norak-noraknya lah. Iya. Jadi banyak negara-negara yang kayak termasuk Bali kan. Iya. Orang Bali pun, wah kalau ketemu India enggak deh. Iya. Itu pun terjadi di Eropa. Benar. Jadi gua ngerasa mungkin mereka ngelihat lu juga. India. Yes. Jadi memang sebenarnya orang-orang mereka itu tuh kayaknya ngelihat gue India. Kenapa? Karena ketika gue nyalon, lu masih ingat yang gue gabut nyalon di Ford itu? Gue nyalon di Ford itu rata-rata karyawan-karyawan salon di sana itu pasti orang-orang timur. Yeah. Entah itu Turki, entah itu Arab, entah itu India. Mereka tuh ngeliat gue tuh kayak keluarga nih gitu loh ngeliatnya. Makanya gue tuh tiba-tiba diramahin. Terus abis itu gue diliatin dari atas sampai bawah, terus senyum, you're so pretty, kayak gitu-gitu. Tapi orang white nggak akan bilang I'm pretty. Sebenarnya menurut gue kayak gini, gue kan lama ya di Jerman, by the way. So mengenal culture, kayak gue kenapa nggak dianggap di India di situ? Kenapa? Padahal kan muka gue sebenarnya bisa aja India. Iya, Pembawaan. Cara gue bawa diri kan tidak kayak orang turis. Iya. Cara gue bawa diri kayak orang lokal. Iya. Jadi, ya karena memang lu udah sering di situ. Betul. Jadi sehingga mereka tidak memandang gue sebelah mata. Iya, nggak nge-sense ini turis nih gitu. Yes. Kalau gue ini di sense turis banget, karena memang kelihatan banget baru pertama kali. Of course lah ya, gue tuh nggak akan sok-sokan jadi orang lokal karena memang pada nyatanya gue baru pertama kali ke sana gitu kan. Makanya I always being nice to everybody. Kayak tapi tuh ada juga kok. Lu masih ingat yang waktu kita di Ford itu juga gue mau ganti jaket, yang gue beli jaket bulu gede itu, masih ingat? Itu kan kasirnya bantuin gue. Kayak jadi menurut gue white German at least, I will not white people kayaknya terlalu general deh. White people mah semua orang. Amerika juga white people. So it's like I think guys from Germany, especially Bavaria, South Germany, shy aja baby. They're just shy. Jadi kayak mau ngobrol sama lu, mereka bahasa Inggris juga. Iya, susah. Gak jago-jago banget, right? So it's like intinya of course they saw me as a tourist. Jadi kayak ya udah aja. Makanya kan gue bilang gue tuh ketika ada yang sesi gue tuh nggak masukin ke hati juga. Nah, dan gue ngasih lo notice satu lagi nih, yang sesi di Munich. Iya. Tapi di kota kecil kayak Fort, kayak Nuremberg malah nggak sesi karena di situ nggak banyak turis. Ya, jadi mereka tuh welcome to anybody ya. Yes, gitu. Karena mungkin di Munich juga mereka terlalu banyak berinteraksi dengan turis juga ya. Jadi kayak turis lagi maybe. I don't know. Makanya gue tuh pun nggak terlalu gue ambil hati juga. Kalau ada yang sesi gue kayak maybe she's having a bad day. Gitu, dan makanya kan. Or maybe there's someone who look like you. Yang mukanya mirip kayak lu tapi kerjaannya tahu kan yang kayak misalnya nyoba-nyoba barang kagak beli-beli. Kan ada juga orang kayak gitu. Untungnya gue setiap di Jerman setiap gue coba selalu gue beli. Karena gue tuh kalau gue tuh setiap pergi ke suatu tempat itu tuh gue udah tahu harus beli apa. Makanya gue nyampe sana gue tuh langsung nyoba langsung bayar gitu loh. Jadinya kayak enggak dipandang sebelah mata juga kan. Enggak. Maksudnya negara Eropa gimana pun juga negara mahal ya. Gitu, maksudnya ngelihat orang Asia kan kadang-kadang agak gimana gitu. Gue sih ngeliatnya gitu ya. Kayak orang Eropa ngeliat orang Asia datang ke mereka tuh kayak agak dianggapnya agak kurang gitu kan. Karena majority of the tourist ya sebenarnya. Jadi lebih ke kayak gue ngerti banget, makanya gue tuh selalu I always smile aja.
kayak gue beli makeup juga yang kayak cuy gue nggak asing gitu, gila gitu, yang kayak emang di Tapi lu saking sukanya sampai lu belajar bahasa Jerman sekarang. ya right? sekarang gue belajar bahasa Jerman gitu gara-gara Walaupun gue belum bisa suka ngomong banget ya, masih butuh karena waktu. of course lama karena gue mau pindah ke sana semua. Okay, noted, that I know. Tapi I have a question for you. Nah, If I give you a ticket, misalnya hari ini gue yang kayak, Bibi ini gue kasih tiket, lu mau kemana? aduh anjir, gue ke Jerman lagi lah. Oh ke Jerman? Gue ke Jerman. Musim panas Gue akan nyamperin Ike. Oh, walaupun musim panas? Gue itu by the way aja nih, gue suka Jerman bukan karena negaranya ya. Tapi karena ada orang di sana yang harus gue samperin. By the way. Oke. Orang itulah yang membuat gue suka sama Jerman. Karena Oke. kalau gue datang ke sana cuman sebagai turis itu mungkin ya udah rasanya kayak turis aja. Tapi masalahnya karena ada orang ini nih namanya Ike Klose ya. Ya, oke. Nih, Nggak usah ditongolin terus. gitu kan. Jadi gue tuh ngerasain kayak gue kalau pergi ke sana tuh I feel home. Oh ya. You know, Iya. dia akan bawa gue ke sungai kan waktu itu dia janji bawa gue ke sungai. Iya. Karena gue tuh anak kampung banget kan, kayak mandinya di sungai pakai ban gitu. Dia juga kayak gitu kan. Dia kan bilang, "Iya, same with me" gitu kan. Iya. Terus dia tuh kemarin rencananya kalau misalnya gue jadi datang summer, dia tuh akan ngajak gue ke sungai, akan ngajak gue ke konser, Iya. konser summer. Ini sebenarnya kita juga nggak jadi ke Karena Jerman visa gua ditolak. summer. Selain visa lu ditolak, kita juga sengaja nggak apply lagi langsung karena kondisi dolar dan lain-lain juga nggak asik. Terus kan kemarin gara-gara yang bandara-bandara lagi kenapa-napa tuh. Iya. Makanya Kan akhirnya ketika dibom-bomin iya, tuh kena tuh. makanya akhirnya ketika Iya. gue visa gue ditolak Sorry, pas gue ralat diledak-ledakin. ledak-ledakin. Makanya waktu visa gue ditolak, gue diinfo visa gue ditolak, gue langsung kayak ya udah nggak apa-apa lagian ini dapat pesawat juga kayaknya agak susah deh. Iki kan juga ada bilang kayak jangan berangkat Iya. dulu deh. Iya. Karena emang agak tidak kondusif di negara-negara Eropa bla 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 Iya. gitu kan. Makanya Sebenarnya kita bukan jadi negara berangkat. Eropanya, transit. Dampaknya kan kita harus transit kalau nggak ke Dubai, Iya. ke Qatar kan gitu. Iya. ya. Abu Dhabi, Dampaknya, Doha, Abu Dhabi iya. gitu kan. Dampaknya aja sih, makanya akhirnya gue nggak jadi berangkat. Nggak jadi deh tuh gue mandi di sungai tuh, mancing Ya, lele. But it will happen again. Tapi anyway, ini kan dari tadi lu muji banget nih, Ya. ya kan? Kayaknya luar negeri keren banget, ya. Yang mau gue tanya adalah negara yang menurut lu paling disappointing. Yang lu Disappointing. kecewa. Yang kayak Cina. Serius Cina? Serius. Emang lu ekspektasi apa ke Cina? Mungkin karena gue ke Hangzhou kali ya, which is very sepi. Karena gue ke Shanghai cuma sehari kan, last day doang. Selama hidup gue hampir sebulan di Cina itu gue di Hangzhou, yang sepinya banget. Oke. Kenapa disappointed? Gue tuh suka seafood. Oke. Gue pesen kerang. Gue pesen kerang. Kalau itu lu yang bodoh, Bibi. Ternyata gak dimasak sama dia. Kerangnya mentah. Ada videonya di TikTok gue yang ini ya. Dia kan nonton aja kan dia full. datang ini lagian dia sama manajernya dia kayak emang sotoy Sok banget tau lah. banget ya. Terus jangan kalian orang-orang China jangan sakit hati ya. Gue tuh disappointed bukan karena gimana-gimana. Ya setiap orang itu kan punya ekspektasinya masing-masing. Setiap orang itu kan punya stylenya masing-masing. Iya. Apa yang disuka, apa yang enggak gitu kan. Manajer gue itu suka banget sama Cina. Iya. Suka banget sampai akhirnya dia balik lagi. Gue itu enggak. Iya. Sani suka banget sama Cina. Nggak suka banget juga sih. Enggak, Bibi. maksudnya suka. Lu tuh Gini, mau balik lagi. gua itu ekspektasi yang gua punya, karena gua gede di negara barat, Ya. right? Dan gua gede ngalamin turis-turis Cina yang rese lah, Ya. ya kan? Gua itu ekspektasi terhadap Cina itu apalah Cina. Ini mah bagusan Indonesia pasti gitu loh. Pas gua nyampe, jauh men, Indonesia ketinggalan jauh gitu Iya, loh. Kayak iya. gua ngeliat, oh gila mereka maju banget secara Maju, teknologi, maju, secara maju parah, maju parah. Jadi kayak gue itu kagum lah. Iya, kagum. Karena mereka ada progres yang sangat jelas. Iya, I don't see that kan. Karena waktu gue ke Cina juga sebenarnya gue kerja kan waktu itu. Enggak, jadi intinya waktu gue ke Cina karena gue emang niatnya juga kerja pada saat itu. Gue kan kerja Iya. live tuh. Jadi keseharian gue juga memang di hotel terus karena gue harus live kan. Itu satu. Kedua, gue mendatangi kota yang memang bukan kota turis, Hangzhou. Emang bukan kota turis ya, tapi lebih ke kayak orang-orang tuh kalau ke Cina nggak ke Hangzhou. Enggak, sebenarnya. tapi lu juga nggak explore kan? Nggak explore. Kan gue nggak ada sempet waktu. nyamperin lu ke Makanya Hangzhou. kan gue bilang mungkin karena kesana gue kerja makanya nggak sesuai ekspektasi gue gitu loh. Iya, tapi day off-nya pun lu nggak pengen jalan. Enggak, karena gue mager. Lu mageran aja udah. Mager. Soalnya nih ya dingin banget coy pada saat itu dan gue Nggak nggak ada sedingin lu. Europe, Bibi. Nggak ada lu. Alasan gue nggak mau keluar jalan kaki itu karena gue takut. Oke, enggak. Pas gue nyusul, kan sering sekali tuh gue malah jalan sendiri. Iya Lu nya sih. mager. Mager aja. Lagi kena mental coy. Jujur-jujuran aja sih gue. Lagi kena mental orang gue dihujat kan maksudnya gue lagi live
pret, gimana gue nggak sumpek coba, makanya gue nggak keluar, akhirnya gue di kamar tidur aja gue kerja. Jadi sebenarnya jujur bukannya nggak terlalu sesuai ekspektasi, gue nya yang nggak terlalu explore. Kayak lu nya belum Gue explore nggak mau aja. ngejelekin negara orang ya, maksudnya China iso Oke, maju, teknologinya mantep banget, apalagi kalau kita ke Shanghai tuh waktu itu Iya, gak lo? iya. Amazing, keren. Cuman gue nya tuh pada saat itu perasaan gue, hati gue tuh lagi nggak di sana, Iya, iya. lagi nggak Ratu Sofia jalan-jalan mode on. Iya, iya, tahu Gitu. tahu. Got it. Kedua Singapura, Singapura lu disappointed. disappointed banget. Why? Hot. Lebih disappointed Cina atau Singapura? Oh Singapura dong. Oke, berarti Singapura dong yang karena gue juga disappointed sama Singapura. Iya kan. Satu hot, Ah. very hot, Iya. and everything is expensive. Iya, lebih mahal, jauh Oke, lebih mahal dari gue pergi ke LV-nya di Jerman, harganya itu bener-bener oke banget. Ya, oke banget. dibanding Indonesia lebih murah. Lebih murah. Gue pergi ke LV-nya Singapura, mampus loh. Iya. Sumpah. Bisa lebih berapa persen ya? Beli gelang tuh kemarin yang baby beliin tuh. Iya. Sunny beliin gue kado ulang tahun LV gelang gitu. Iya. Di Singapura pula ini mahal Iya, banget. mahal. Mahal cuy. Iya. Dan ternyata memang setelah gue ngobrol sama orang-orang yang pernah tinggal di Singapura, ternyata memang di Singapura itu kalau beli barang-barang Eropa itu jauh lebih mahal. Sama kayak di China. Iya. Di Cina juga kemarin gue beli sendal, Hermes. anjir coy, harganya enggak. Jadi yang gue tahu ini harga sendal itu tuh 13-14 jutaan. Di Cina 17 juta. Iya. Cuman karena gue udah kepengenan banget dan gue lagi nggak punya sendal jepit, makanya gue belilah sendal ini. Iya. Gitu. Jadi orang-orang tuh selalu bilang, ini aku kasih tips ya, kalau kalian mau beli barang branded Eropa, jangan beli di Singapura atau kalian jangan beli di China. Intinya Belilah jangan di Eropa. Iya, jangan beli di Asia dong, karena kan ada import cost, Iya, mahal. iya. Impornya Maksudnya mahal. satu import cost, kedua taxnya juga gede, Iya. terus belum nanti lu masuk Indonesia kena pajak lagi. Bener, kayak gue. Mending lu kalau nggak beli di Indonesia beli di Europe sekalian, karena kalau Europe kan nggak kena tax tuh, minimal pulang lu bayar tax cukainya juga nggak terasa terlalu berat Nah, sebenarnya. 2 kali tuh gue kena bea cukai itu. Ya itu mah, Bibi ada-ada aja lah. Gitu, Ya it's okay, at least jadi lu akhirnya gue tahu. At least lu warga negara yang benar, Bibi, Iya, bayar bayar cukai. cukai kan gue. Ah. Tuh, akhirnya gue tuh di situ gue yang kayak oke, gue kalau mau beli barang Eropa gue nggak akan lagi beli di Asia. Ya. Kalau gue mau beli barang Eropa ya udah gue belinya langsung ke sana aja. Ya, Toh unless- memang gue sama Sani itu berjanji setiap setahun sekali kita harus ada di Eropa gitu. Kalau gua kan memang pulang kampung ya. Iya kan, makanya kan gue ngikut lu sekarang. So unless lu beli barang Europe di Jepang, by the Iya. way. Oh iya, benar. Karena Jepang itu mereka punya deal tersendiri terhadap Eropa dan Amerika. Bener loh itu. Sehingga taxnya nggak ada. Bener. Jadi cuman gua nggak nyaranin beli handphone ya. Bener. Karena kalau iPhone di Jepang tuh murah Banget, beneran tapi kayak di Amerika. Cuman IMEI-nya itu loh yang mahal. lu masuk ke Indonesia sama aja kena double jadinya. Ya, Tapi gitu sih. barang-barang lainnya I think Japan is good. Oke. Now Oh iya bener. Beli barang-barang di Jepang everything is cheap. Iya. Very cheap, apalagi Onitsuka Tiger. Bener, buset deh kata Iya gue. karena kan asli sana. Buset, bener deh. Cuman kalau sekarang kondisi dolar kita lagi 18.000 gitu ya jangan juga ya karena pastinya jadi lebih mahal. Ya kalau you orang have ya you gas lah. Kalau you orang nggak have ya you jangan gas lah. Jangan gas ya. Nah, sekarang getting back to your personal experience ya. Pengalaman pribadi. Ya, Karena lo jatuhnya sebenarnya lo selain Malaysia keluar negeri yang beneran jauh-jauh tuh akhir-akhir ini semenjak sama gua, right? bener. Kejadian paling memalukan di hidup lu ketika jalan apa? Yang lo ngerasa sebenarnya lo malu banget yang kayak aduh sampai kejadian gini nggak mungkin nggak ada Bibi. Semua orang kalau traveling tuh pasti ada soalnya. Mungkin ada tapi gue nggak inget ya. Coba diingetin. Sorry banget, gue nih pelupa banget orangnya. Hal-hal kayak gitu gue empas jauh-jauh. Empas datang lagi. Nah kira-kira Apa ya, Bibi Coy? pernah malu nggak? Apa ya coy? Apa ya? Ayo. You remember something? Of course. What is it? Banyak lah. Yang di Japan? Satu, lo itu selalu Gue kalau ngomong suka gede suaranya. Kayak waktu di Jepang kan orang Jepang tuh kalau ngomong, kalau gue kan kayak Iya. ya kan, terus gue kalau udah excited banget sana langsung gue langsung kayak terus orang-orang liatin gue, Ngajak berantem. Itu satu. gue kayak Kedua yang juga lo selalu
agak malu atau takut itu ngadepin orang imigrasi. Gue nggak tahu kenapa lu selalu deg-degan. Bener. Selalu kayak menurut gue orang imigrasi itu menakutkan. Padahal Kayak ditanya-tanyain gitu kan, soalnya ngapain kamu datang ke sini, Cok? Gitu. Aku kayak aku mau liburan, Bang. Gitu. Ya kan? Abis itu ditanya lagi sama siapa kau, Dek? Gitu kan. Terus gue jawab sama dia, Bang. Gitu jawabnya. Terus diliatin dari atas sampai bawah. Terus dia buka kan ininya apa namanya? Paspor. Begitu dia lempar ke gue, selalu gue harus yang ngobrol. Iya, Gue kan? ajak ngobrol. Kayak takut loh ditanya-tanyain nama, apalagi di Jerman orangnya gede banget. Buset deh, dia blonde kan, matanya tuh terang banget kan, orangnya gede banget segini, Cok. Bener. Terus dia ngeliatin gue gini. How many days you're di sini? Terus gue jawab, ini ada suratnya, Bang. Nah, nih, gue kasih suratnya semua, untung udah disiapin tuh. Iya kan, udah disiapin. Gue sebelum berangkat, lu tau gak? Sebelum berangkat tim gue yang kayak ini gue disiapin ya. Ini ya, nanti kalau ditanya ini jawabnya begitu gue. Gitu. Jadi dia gue udah disiapin. Jadi gue tuh kalau ditanya gue tinggal kayak ini, gue tidurnya di sini. Ini gitu sih. Iya, well plan aja. Iya. Well plan. Gitu. Jujur kalau baby culture shock paling parah di mana? Culture shock paling parah. Atau ada berkali-kali culture shock? Di Jerman sebenarnya gue gak culture shock sih. Enggak. Gue tuh orangnya santuy banget ya. Enggak, lo ada culture shock? Di Jerman? Enggak. Di Jepang? Di Jepang. Iya, di Jepang yang gak boleh suara gede kan? Nggak boleh suara gede, terus... Kalau itu shock banget, karena saya shock gitu loh. Saya shock ngelihatnya. Iya. Gitu. Ngelihat apa? Ngelihat mereka ngomong. Kayak suaranya kecil banget. Giliran gua kan kalau ngomong tuh laut banget gitu kan. Malu akhirnya gara-gara itu gua sama San itu 3 kali ke Jepang. Yang kedua, yang ketiganya gua kalau ngomong udah bisik-bisik kok gini. Gitu. Ya kan, Bibi? Iya. Saking mereka kecil gua bisik. Terus dia shock juga di Jepang pertama kali itu. Ngantri ya? Ngantri yang mana nih? Bukan ngantri, eskalator. Eskalator yang mana? Yang kalau naik eskalator sebelah kiri aja. Kalau misalnya satu jalur. Kalau misalnya mau diem, tapi kalau misalnya mau jalan di sebelah kanan, eskalator boleh jalan. Iya, dia ala Indonesia yang gua di kiri, dia di sebelah, kan nggak boleh. Kalau kiri sama kiri di depan atau di belakang kan. Gitu. Itu satu. Kedua yang lu kaget banget tuh jalan kaki. Bener. Lu sampai pincang. Lu tau gak, dengkul gue sampai geter. Tau gak lu? Sampai gak bisa jalan. Dengkul gue tuh bener-bener sampai udah, wah itu kalau di X-ray itu kayaknya kenapa-napa deh. Bener, itu kalau di X-ray kayaknya lagi ada pembengkakan otot itu. Enggak, ya lagian kan gue suka jalan. Lu kan selalu mau ikut. Lu tahu gue jalan sehari 30 kilo, Jir. 30 kan? kilo. Itu mah dari sini sampai ke Bandung tuh gue udah nyampe tuh jalan kaki. 30 kilo mana ada Bandung. Anyway, kalau di sana kan begitu, lu pertama kali ke Jepang ya? Ya. Dan lu kaget. Ya. Ketika kita kedua kali di Jepang, ketika di Jerman, lu juga udah normal. Jalan kaki 30 kilo udah normal. Tapi first time itu lu ngalamin itu. Tapi menurut gua kayak lu kan agak-agak in love nih sama gua nih ya. In love banget lah ya. Maksudnya? Jadi ya in love lah, kalau nggak in love nggak kenal di sini, Bes. Very in love ya with me. Jadi lu tuh berusaha ngimbangin. Bener. Jadi dulu tuh, lu tau nggak? Ini dulu dan sampai sekarang ya. Bentar, versi gue dulu. Gue bilang sama dia, baby, gue solo traveler. Gue itu kalau traveling nggak ngeribetin orang dan tidak suka diribetin orang. Jadi dan dia mau ikut gue ke Jepang tuh maksa banget kan. Jadi pas gue nyampe Jepang udah gue warning yang kayak, baby, jangan sampai gitu ya, karena pasti nggak enak. Terus dia yang kayak, enggak kok baby, gue independen banget kok gitu-gitu. Nah tiap gue mau jalan, padahal gue yang kayak, kalau lo nggak mau ikut tuh nggak apa-apa lo ya, karena gue yang punya hobi jalan kan gitu. Dia tuh yang kayak, enggak, siap baby, I'm always there. Jalanlah suatu ketika kita dari Shinjuku ke Shibuya, malam-malam. Jalan, tuk. Gue ke Donki mau beli sesuatu, dia nyampe Donki, udah kayak orang lumpuh, nggak bisa jalan, dia tiba-tiba jatuh gini. Gue yang kayak, baby, kenapa lu? Gengsi cuy, mau bilang nggak bisa jalan. Terus dia yang kayak, baby dengkul gue kenapa? Baby kaki gue nggak berasa, baby gue yang kayak, wah ini penyakit bilang. Itu, ya udah dong, kejadian itu kan. Desember gue berangkat ke Jepang sama dia. Januari gue balik lagi ke Jepang sama dia. Gabut, balik lagi ke Jepang karena pengen santuy.
Gue bilang sama dia, ini kalau gue udah capek kita naik taksi ya. Di situ gue udah gak ada gengsi-gengsinya, karena buat gue gengsi gak ada gunanya daripada kaki gue sakit. Ya kan? Akhirnya gue yang kayak udah belanjanya, gue langsung manggil taksi. taksi bayar tuh kan, kalau di sana bayar taksi sejutaan. Ya, jadi debat atau argumen atau berantem kecilnya kita tuh justru gue pengen jalan, dia pengen naik taksi. Iya. Karena coy, kalian bayangin ya, sampai detik ini nih, satu langkah kakinya tiga langkah gue. Lu bayangin dong, berarti berapa kali lebih banyak step gue dibanding stepnya dia. Iya. Besar sendiri pendek, baby. Itu mah sudah dari sononya kan gitu, nggak bisa dibenerin lah itu. Dari sono. Tapi enggak, you're very Indonesian, ya kan? Maksudnya hobi nggak jalan tuh juga orang Indonesia. Gue ngelihat nggak suka jalan sebenarnya. Menurut lo, kalau kita ngomongin konteks lo sebagai orang Indonesia nih, kira-kira sifat orang Indonesia apa yang sebenarnya akan menjadi sesuatu yang sangat asing buat orang luar, buat orang Jerman kayak, buat orang Jepang kayak kok gini ya orang Indonesia gitu? Apa yang menurut lo Bisa jongkok? bisa jongkok? Hah? Biasanya kalau di TikTok yang kayak orang-orang luar Jangan negeri tuh. lu percaya TikTok lagi apa? Enggak, dengerin gue dulu. Ini berdasarkan riset, coy. Riset TikTok? Enggak lah, no. Baby, yang benar apa? Dari yang lu alamin aja. Dari yang gue alamin. Gini. Kenapa gue bilang jangan berdasarkan TikTok? Lu nggak pernah jongkok depan orang Jerman? Kan nggak pernah. Terus kenapa lu ngomong itu? Enggak, pengalaman aja. Sebagai lu orang jalannya Indonesia. pelan. Oke, ya. Orang Indonesia tuh jalannya pelan. Orang sana udah mana tinggi-tinggi. Itu bener deh, dari sini ke Monas semenit doang paling. Ya, oke, lebay itu. Kan gue kalau ngomong emang suka lebay. Iya. Ya kan, kayak gitu. Jadi mungkin orang-orang sana tuh kalau ngeliat kita yang kayak jalannya agak pelan. Jadi begini, kalau gue di bandara Eropa, ya kan, orang tuh very rush. Tapi giliran gue pulang ke bandara kita, bandara Indonesia, orang tuh yang kayak jalan tuh bener-bener bisa di tengah jalan pelan, abis itu bergandengan tuh 100 biji orang gitu. Kalau gua ngerasa juga mungkin selain jalannya pelan, orang Indonesia kalau jalan, ini di mall ya, lu juga udah mulai seperti gua, lu mulai bete sama hal itu. Ini bapak, ini ibu, ini anak, jalan mall tuh ditutupin full, terus jalannya pelan. Itu yang gue maksud tadi kan, di bandara juga gitu. Iya. Di bandara rame-rame ini jalan, ya kan, pelan, hai. Satu, di bandara itu orang kebanyakan rush. Ya, karena ngejar pesawat lah, inilah itulah gitu kan. Sebel aja gitu kalau misalnya ada orang yang jalannya sangat pelan di tempat yang orang harusnya itu produktif. Di bandara itu kan, bandara itu adalah tempat yang produktif sebenarnya. Orang jalan, orang ngejar pesawat, orang ngejar gate ini itu gitu kan. Jadi gue sebel aja setiap ketemu sama orang yang jalannya pelan. Akhirnya kebawa sama gue sampai sekarang, yang kayak gue jalannya udah lumayan cepat karena ikutin pace lu juga. Ketika gue ngeliat orang jalannya pelan, gue yang kayak bisa cepetan nggak coy, gue buru-buru nih. Oke. Ini dari tadi kita ngomong how good outsider, orang luar negeri lebih keren, Indonesia kurang di sini, right? Sekarang kita balik. Menurut lo sebagai orang Indonesia, kira-kira apa yang orang Indonesia lakukan yang sebenarnya lebih keren daripada orang luar negeri? Ramah. Polite. Ramah banget, sopan banget, polite. Orang Indonesia tuh murah senyum. Satu. Kedua, orang Indonesia itu gimana ya cara ngasih taunya? Kayak sebenarnya itu mencakup ke polite dan ramah sih. Pokoknya intinya welcome apalah, apapun di welcome gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita datang ke restoran tuh, mereka tuh yang kayak halo kak. Oke, kalau gua pribadi ya, ramah oke lah. Maksudnya orang Indonesia ramah ya. Di Thailand gue juga menemukan keramahan yang Jepang juga ramah. Jepang juga ramah. Cuman menurut gue yang gue suka dari Indonesia itu justru agak chaos. Hah? Jadi gini, lo harus bayangin gini, lo kalau di Jerman. Pantas dia suka gua. Enggak, lo bayangin lo di Jerman nih, atau lo di Jepang deh. Lu telat dikit mau naik kereta, ketinggalan kereta. Iya, benar. Everything 9.2 ya 9.2 gitu loh. Di Indonesia itu masih lu nyampe 9.2 ngerokok dulu. Santuy banget. Hidup di Indonesia tuh emang santuy. Makanya kan gue bilang gak rush. Iya. Jadi gak ngejar apapun. Di luar negeri itu everything rush. Everything rush. Orang jalan lagi belanja aja very rush gitu loh. Di Indonesia ini very santai. Apalagi kalau kita ke Jogja ya. Buset deh, santai banget. Menurut gua itu yang amazing sih. Iya. Mereka bisa hidup santai. Iya, dan mungkin yang bisa dipelajari oleh luar negeri dari Indonesia itu kayak mental relax,
keikhlasan, Iya. you know, kayak jadi nggak apa-apa harus on point gini, Iya, jadi iya, nggak iya. stres hidupnya. Itu yang menurut gue bisa dipelajarin oleh orang luar negeri dari Iya, Indonesia. iya. Kalau dari Indonesia yang bisa dipelajarin dari luar negeri apa menurut lo? Disiplin. Orang Indo kurang disiplin menurut lo? Kayaknya enggak Of deh. course. Lu lihat kalau kita syuting, banyak loh yang Oh, datang iya. telat. Kayak Ini kita nggak usah generalin bukan ya. disiplin, menghargai waktu. Menghargai waktu, ngaret. Nah, Kalau orang Indonesia ngaret itu tuh lumayan culture ngaret, ya. gitu kan. Ini gue nggak ngomongin general dan gue nggak ngomongin ini disclaimer ya, jangan Iya. nanti dipotong-potong terus gue dihujat loh. Iya. Ini by the way, gue ngomongin ini tuh enggak semua orang ya, tapi kebanyakan orang yang gue temui, orang Indonesia itu sangat ngaret. Iya. Jadi misalnya gue datang ke lokasi syuting, gue ada on time, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian baru tuh yang lain datang. Bisa Iya. begitu. Itu Iya. dulu gue tuh sering banget waktu gue sering-sering syuting ya. Dulu gue sering banget nemuin hal-hal kayak gitu. Iya. Makanya biasanya kadang-kadang syuting nih harusnya on cam-nya jam 8 pagi, on cam-nya bisa habis makan siang. Pasti mundur sih. Iya. Exactly. Iya, pasti mundur. Karena banyak babi bunya. Kalau nggak oke makan siang mundur banget lah. Iya. Tapi Pernah kayak gitu kita mah. iya, itu mundur banget. Iya. Cuman biasanya itu kayak misalnya on cam jam 8 tuh jarang banget on cam jam 8. Iya, pasti ada aja yang on cam jam 10 lah atau jam 9. Mundur 2 jam. Iya, sejam lah, sejam. 2 jam sih kalau gue biasanya. Iya. Oke. Yang nggak tahu ya lu produksi mana. Produksi gua ah. Iya makanya produksi dia lumayan Produksi gak gua mah ngaret. Karena semuanya dianya on time, ya kan. Kalau biasanya gue itu ada aja ngaret-ngaretnya sih. Walaupun kita udah datang cepet gitu, kita udah ready, udah make up, tapi tetap aja ada yang ngaret gitu. Oke. Ini nggak semua ya. Takut nih gue. Jangan lah. Oke, sekarang if we talk about you, Ratu Sofia. Hmm. Apa yang berubah gara-gara lu travel? Mindset Apa? Mindsetnya apa? open minded. Dalam rangka? Dalam rangka tidak mencampuri urusan online. 1. Kenapa? Kedua- Dulunya Bibi mencampuri. Dulu gue julid cuy. Oke. Bener. Kenapa Bibi julid dulu? Gak tahu, kayak mungkin hidup gue nggak bahagia. Oke. Kayak nggak tahu ya. Dulu tuh otak gue tuh setiap ngelihat gini loh. Kalau sekarang mindset gue yang kayak misalnya ngelihat orang cewek make upnya agak amburadul. Kalau dulu gue yang kayak ih amburadul deh gitu. Kalau sekarang gue yang kayak mungkin dia belum jago. Gitu loh. Ngerti kan perbedaannya? Mungkin dia belum jago. Mungkin dia lagi belajar make up. Misalnya ngeliat Atau dia lagi bikin statement Iya. sengaja make upnya gitu, Iya. bisa juga. Atau sekarang gue ngeliat orang yang agak kusem mukanya. Kalau dulu gue yang kayak, ih kenapa dia nggak pakai skincare ya? Ada Iya. aja di otak gue tuh negative thought, ngerti Iya. nggak? Mencari hal-hal kenapa gitu. Iya. Kalau sekarang gue yang kayak, mungkin dia lagi sedih. Ya. Kalau gue tuh sekarang gitu sih. Iya. Jadi So, mindset lu lebih- mindset gue lu tuh lebih nggak ngejudge. nggak ngejudge. Dulu Iya. kan, nah itu tuh kenapa? Karena lu tuh pertama kali pacaran sama gue, lu bilang gini, be curious, not judgmental. Yes. Iya. Yes. Gara-gara dia ngomong itu, gue pun akhirnya yang kayak, karena dulu juga tahu, gue dulu sejudgment apa Iya, orangnya. iya. Dan Parah. gue nggak suka banget. Dia nggak Iya, suka banget, nggak makanya suka. dia tuh selalu ngomong setiap gue lagi ngejudge orang, kan gue ada aja yang gue judge gitu kan. Dia selalu ngomong kayak, be curious, not judgmental. Semenjak dia sering ngomong begitu, gue yang kayak disitulah akhirnya otak gue tuh berubah. Kalau misalnya ngeliat orang, kalau misalnya ada yang tiba-tiba agak aneh dari orang ini, gue tidak melihat keanehannya, Iya. tapi gue mencari tahu kenapa ya dia seperti itu. Mungkin dia lagi ngerasain ini, Iya. mungkin dia ngerasain ini gitu loh. Karena memang hidup itu nggak ada yang sempurna. No, exactly. Hidup itu tuh nggak ada yang baik-baik saja, nggak bisa hidup baik-baik saja tuh nggak Iya. akan, Ya namanya juga hidup ini. Exactly. Iya. We don't know hari esok akan jadi apa, akan terjadi apa, kita nggak tahu. Makanya mungkin itu karena semakin dewasanya gue ya, Iya. dan gue lebih merasakan hidup, makanya gue ngeliat orang pun lebih ke kayak iba. Tidak ada lagi yang ngejudge. Iya. Misalnya kayak tiba-tiba gue ngeliat gigi orang itu kayak banyak jigongnya gitu kan. Kalau itu lu kasih sikat gigi nggak? Enggak. Kalau dulu gue kayak, what the hell, emang Oh, dia nggak oke. gosok gigi apa? Iya. Kalau sekarang gue yang kayak, oke, ya mungkin it's who you are, ya udah. Iya. Gue jadinya nggak terlalu banyak mikirin orang, Iya. nggak terlalu banyak, Nggak. nggak terlalu banyak mikirin ngata-ngatain orang, ngerti nggak sih? Iya. Sekarang lebih kayak ya udah kalau dia kayak gitu, Ya. ya udah. Mungkin mental state juga ya, karena di Indonesia itu sering sekali pertanyaannya itu malah terlalu personal. Iya. Kayak nanyanya, udah nikah belum? Udah punya anak belum? Agamanya apa? Yang kayak Iya. itu it's a very Iya, private thing kerja yang apa lakinya, suaminya main kerja apa sih? kayak Jujur. kayak menurut gue itu kayak di luar negeri itu it's none of your business. Iya, iya, Kayak iya. kita berteman ya. Kayak lu sempat Jujur, nanya gue, kalau di luar negeri itu kan lu tahu sendiri, nanya agama itu nggak polite. Nanya lo kerja apa itu kurang polite.
gitu kan. Nanya lo udah punya anak, kurang polite. Apalagi Europe ya. Iya, Europe terus ya, nanya lu udah nikah apa belum, itu kurang polite. Kecuali lu lagi dating ya. Of course. Of course, no, but like this is a mindset yang mungkin karena lu juga belum pernah ke Amerika, gue kasih Yeah. tahu. So bedanya orang Amerika sama orang Europe, orang Amerika itu mungkin mendefinisikan diri mereka dari kerjanya mereka. There's a sentence in English, ya, what do you do for a living? Ya, iya. Kayak kayak lu what do you do for a living itu kayak mungkin ditranslate lu hidup dari apa sih? Gitu Iya, kan. iya. Itu kan kerja. Kayak benar-benar. Jadi Bahasa halusnya aja. Iya, mendefinisikan diri itu kan, oh I'm a doctor, oh I'm an Iya. actor, oh I'm ini. Kalau di Europe nggak ada yang nanya what do you do for a living, Iya, karena gue napas untuk hidup gitu loh, bukan. Iya. Ya ini balik lagi ke culture ya. Setiap negara tuh jawabannya beda-beda gitu. Tapi menurut gua kayak ada netizen yang nanya, emang lakinya kerja apa sih? Emang Iya. lakinya agama apa sih? Itu nggak polite menurut gue. Kayak it's none of your business. Ya kalau ingin tahu, cari tahu aja. Cari tahu aja kan, sendiri. Kan bisa. Sekarang ada LinkedIn. Bukannya ketutup juga. Sekarang kan. ada Google. LinkedIn. Oh, Bener. LinkedIn, oke. Sekarang ada Google, Iya. ya kan? Wikipedia. Ada YouTube, Iya. ya ada TikTok, ada Twitter, ya. Ada Threads. Ada Threads, ada Instagram. So, Banyak. Jadi kayak kalau lu nanya lakinya kerja apa, kayaknya nggak oke deh. so be curious, not judgmental. Iya, jadi lebih ke kayak lagian lu ngapain sih kepo sama orang kerja apa? Gitu loh. Ya maksudnya kalau gua kerja apa, it's public. Kan gua kerja di film juga. Iya, ya. makanya, Itu public lah. Itu makanya. public. Maksudnya I'm not talking about that. Iya. Gua lagi nanyain lu nih. Gua nggak peduli netizen mentalnya. Yang gua lagi tanyain tuh lu, baby. Iya. Jadi kadang-kadang memang iya netizen ada nyebelin-nyebelinnya, tapi kayaknya ya udah biarin aja gitu loh. Nah, sekarang ini kenapa? Kenapa mau Gue kira meja bulat ini bisa dipencet dan dia keluar sesuatu. intrusive Sorry, thought? ADHD. Iya. Gue tiba-tiba kayak ngeliat itu, gue yang kayak pengen pencet, gue pencet lah. Iya. Maaf. Gak apa-apa. So now a bit more personal. Iya. Lu selama lu hidup kan majority of your life you spend with your family, Yeah. kan sama keluarga. Keluar negeri sama keluarga. Pertama kali lu keluar negeri sendirian tuh jatuhnya sama gua. Iya. Dan gua juga sering sekali kadang-kadang biar lu independen tuh gua suka ninggalin kayak baby lu ini kesini sendiri deh coba. Iya, Kan iya, gua suka iya, gitu iya, kan. iya. Gua pengen tanya sama lu, di titik mana yang lu pernah ngerasa independen banget? Di titik Yang- di titik gue akhirnya bisa pergi dari Omotesando ke Oke. Shibuya sendiri. Oke. Without you. Karena Oke. lu udah nyampe di sana duluan dan soalnya lu ngopi kan. Iya. Gue kan lagi nongkrong di Diesel tuh. Iya. Lagi nyari-nyari di Diesel. Iya. Terus abis itu dari Diesel itu gue ke Adidas. Gini loh, ini si anak ini harus diketahui ya, dia tuh kayak ngintilnya tuh kayak ekor. Kemana-mana ngikut, gue tuh yang kayak baby, lu tuh juga harus independen, lu harus tahu kayak coba sendiri tuh gimana sih. Ya. Jadi suatu ketika gue tahu dia lagi mau belanja sesuatu, gue sengaja nggak mau nemenin, gue sengaja yang kayak enggak, gue mau ngopi ya. Nah itu Dia pergilah. gue pergi. Dia pergi. Terus gue yang kayak ya udah nggak apa-apa. Terus Yaudah. gue telepon, baby ketemu di sini ya, gue pengen lihat dia paham. Nyampe atau enggak Yes. jalannya. Jalan kaki bisa Jauh loh nggak, itu, kereta bisa 20 nggak, menit. Iya. So, Jalan kaki tuh gue 20 menit buat ketemu sama si Suni. Iya. Jalan kaki tuh gue pakai apa? Pakai Google Maps. Dan- Sambil ngapain? Sambil nge-vlog gue. That's good. Dan FYI, maksudnya area Shibuya ke Omotesando tuh safe banget untuk lu jalan Dan sendirian. bukan tuh. cuma safe banget, gue udah 3 kali kesana bolak-balik juga, jadi gue udah ngerti jalannya harus gimana. Dan kalau ngeliat ini gue harus belok kemana gitu, gue udah tahu karena Iya. diajarin dulu sama si Sani. Makanya akhirnya dia berani untuk ninggalin gue. Iya. Gitu sih lebih tepatnya. Makanya di situ gue ngerasa oh ternyata gue bisa ya. Sendiri Because- tuh gue bisa. Jadi maksudnya gue tuh nggak pengen kayak lo kan selalu bilang gue pengen pindah, kan lo gitu kan selalu pengen pindah. Gue nggak pengen lu pengen pindah hanya karena ngelihat gini loh, lu ke negara-negara baru ini sebagai turis. Of course yang lu lihat adalah bagus-bagusnya doang. Iya. Karena orang yang hidup di sana juga banyak kok yang mau pindah, ngerti nggak? Mm-hmm. Gue pengen lu itu ngerasain kalau lu hidup di sana beneran itu bisa nggak sih Jadi sebenarnya? apa gitu. Yes. Loh, lu lupa yang gue di Jerman, gue nyalon sendiri, Iya. nggak ditemenin? Lah kan titik pertamanya Jepang. Ya. Dari situ Abis lu itu berani dari situ kan? gue akhirnya berani. Terus di Swiss juga, di Swiss dia mau pulang duluan karena udah capek banget. Gue itu belum capek. Gue itu mau ke Asia Mart dulu karena gue mau beli mie.
Ya udah gue jalan sendiri tuh kasih Mart, beli tuh gue mangga muda gue beli dari Thailand, ya kan? Dan tiba-tiba lu ngerasa keren kan? Ngerasa Karena biasanya apa-apa gue yang tahu. Iya, biasanya apa-apa gue tanya Mas Hani yang kayak anterin aku ke sini, anterin aku ke sini, anterin aku ke sini. Semenjak kejadian yang Jepang itu, yang akhirnya gue dari Omotesando ke Shibuya sendiri, akhirnya gue ketika di Jerman pun gue bisa sendiri tanpa ada dia. Misalnya dia repot gitu mau beli mainan mulu, ya gue tinggal aja. Nggak Gue beli udah mainan. gak kuat gue udah gak kuat kerjaan dia beli mainan mulu, gue yang kayak udah deh, gue pengen beli makanan, gue pengen beli Indomie, gue gitu. Akhirnya gue tinggal tuh di Jerman tuh. Terus abis itu waktu di Jerman juga gue yang kayak gue nyuruh dia potong rambut, nungguin dia potong rambut kan lama tuh, gue yang kayak aduh bad mood gue, ya udah deh gue nyalon aja. Gue keliling tuh di city center gue cari tuh salon karena lagi ramai banget pada saat itu. Kenapa? Karena besok minggu depan tuh udah Christmas. Jadi orang-orang tuh semuanya styling gitu kan. Jadi setiap gue datang ke salon A, orang yang kayak ngomong kayak hari ini lagi full maaf ya gitu kan. Gue datang ke salon B, hari ini lagi full maaf ya. Gue cari tuh salon sampai dapet, nggak perlu Sani, gue udah bisa sendiri. Oke, pertanyaan terakhir buat lo. Ah. Setelah semua gini, ini gue bahas tentang all this traveling. Ya. Lo nge-recall semua memori di Jepang, di Jerman, di Swiss, you know. Kedepannya hidup macam apa sih yang mau lo bangun, baby? Hidup nomaden. Pindah-pindah. Yes. Jadi yang kayak gue omongin ke lu. Jadi kayak Terus yang 6 bulan. mopel Bopi dong. Diem dulu apa? Oh, oke. 6 bulan di Jerman. Oke. Di Eropa lah, everywhere, serah lo. Oke. Di apartemen lah gitu. 6 bulannya di Indo. Gitu, atau 4 bulan di Jerman. Oke. Selebihnya di Indo. Misalnya nggak mau ninggalin anak-anak nih, ada anak-anak kecil gitu kan, ada Bopi, mopel gitu, ada anjing-anjing lucu gitu kan. Ya udah. At least di Jerman, di Eropa atau dimanapun itu nggak cuma sebulan. Betul. Tapi lebih daripada itu. Betul. Coba dipikir lebih panjang lagi. Ini kan lo bisa ngomong gini sekarang karena lo masih muda. Ya. Gue masih muda. Lo nanti di suatu titik sekiranya lo udah nggak fit lagi, lo udah nggak sanggup. Kalau pindah-pindah itu kan, Iya, lo cuma bisa untuk orang-orang muda kan, paham? Ini kan masih maksudnya- muda soalnya. Iya, lu makan kolesterol mulu, Iya. 50 lu udah susah gerak tuh, Bibi. Nah, pertanyaan gue, di titik lu susah gerak, Gue itu lu mau di mana? Mau di mana? Iya. Gue mau di Eropa. Kenapa? Calm. Itu aja. Padahal makannya lu nggak cocok. Gue berusaha jadi ini ya, Paham. berusaha jadi no. musuh ya. Makanan Kan makan itu, lu nggak cocok. makanan itu gue bisa afford sendiri loh. Gue bisa masak lah. Lu kira gue di apartemen IKEA ngapain? Bikin Masak. tempe. Iya. Ayo, bikin tempe. Gue bikin ayam goreng. Gue Bikin bikin sambal. nasi, bikin sambal. Gue ngulek sendiri cuy di Iya. apartemen IKEA gitu loh. Maksud gue kayak kalau untuk soal makanan, gue ini tipe yang bisa survive. Oke, bayangan lu kehidupan lu kayak apa sih? Di apartemen lucu, Mm-mm. di Eropa. Apa? Bukan rumah, Enggak. nggak ada babies. Mau piu. Enggak, babies bisa kok. Yang gede-gede susah. Bisa, cukup di IKEA mah. Ya udah terus. Ini kan lu nanya sama gue. Yeah. Gue ini tuh sudah menyocokkan semua loh ya. Anak-anak mah di mana aja, apalagi kalau misalnya di Eropa itu di bawah jalan tuh gampang, baby. Gak perlu lu punya rumah halaman segede bagong. Karena di sana itu fasilitas untuk dogi itu udah banyak. Iya, betul. Bis boleh masuk dogi. Jadi Iya. kalau di Jakarta ini kan anak-anak tempat Supermarket mainnya pun dia, boleh masuk anak-anak tempat mainnya cuma rumahnya. Iya. Mau bawa ke dog park juga kadang-kadang full gitu loh. Iya. Kalau di sana kan everywhere we can bawa Iya. gitu dong. Makanya gue tuh nggak apa-apa banget tinggal di Europe apartemen, lo kalian ngerti lah yang kayak Iya. di Paris Rustic-rustic gitu. gitu. Iya, rustic-rustic Paris? gitu. Enggak, yang kayak di film-film Paris. Oh. Yang Kan ada you've never been to Paris. Kan? filmnya Bang. Iya. Filmnya Bang. Karena Paris gue nggak suka. Tahu. Banyak kok yang nggak suka Paris, bukan cuma lu doang. Terus bayangan gue adalah tinggal di apartemen kecil, nggak kecil sih, cukup lah. Di apartemen yang cukup, terus warm gitu, Oke. warm, Bayangan lu kerjanya apa? content creator. Oke, kayak bikin. Sampai tua. Oke. Jadi, ntar kalau udah tua gue bikin video yang kayak jadi gimana rasanya masa tua hidup di Eropa. Coba. Diperagakan. Coba. Action. Hello everybody. Jadi ini nenek sekarang mau Nggak ada gitu-gitunya. cu. Ini sekarang nenek lagi mau jalan cu. Lu tau gak kalau lu kayak gini? Siapa? Ternyata kameranya belum nyala. Oh bener. Terus gini. Mata gua kan udah buta nih sekarang, udah buram gitu kan. Kalau nanti gini. Gitu gue. Pokoknya ini gitu. Ini Oke, realistik. Europe ya. Europe gitu. Jadi sore-sore karena gue sehat kan, Iya. gue kan maunya masa tua gue sehat nih, makanya gue sekarang udah nggak terlalu makan bohong.
No, Tadi gue gue baru makan jengkol. makan lo nggak bener. Terus, Cuman jadi untuk gue apa? untuk lo bisa achieve itu, apa yang akan lo lakukan? Bisnis. Kan kalau lo modal bisnis doang juga nggak bisa. It's like, maksudnya di sini kalau nggak ada gue lo nggak bisa juga sebenarnya. Oh iya. That's the problem. Maksudnya gini loh, kayak of course bahasa. Bahasa harus gue matengin. Kalau gue Betul. emang mau masa tua gue tinggal di Eropa gitu ya. Minimal gue bisa bahasa Jerman karena di Swiss pun bisa bahasa Jerman. Rata-rata. Inggris dan Jerman minimal. Pertanyaan gue nih, lu ngejebak gue, itu biar bisa pindah apa gimana? Oh enggak, gue bukan cewek-cewek kayak gitu. Gue bukan cewek-cewek yang nyari paspor, bukan. Oh bukan. Bukan. Gue nggak peduli mau paspor lu hijau, hitam, merah, nggak peduli gue. Oke. Gitu. Kalau ada. Itu bonus. Iya. Kalau ada gas. Tapi itu bonus kan ternyata Bonus. bisa pindah gitu bonus. Bonus lah, kan yang penting ya Oke, jadi kita perempuan ya kan? Oh ya, so we make money. You know lah, we make money in Indonesia and then we move to Europe. I mean Indonesia itu kayak terserah mau di Bali kayak mau di Labuan Bajo kayak terserah bisnis apa aja lah gitu kan. Iya. And then kita pindah ke Europe. Europe itu terserah mau Belanda kayak mau Jerman kayak mau Austria kayak Yeah. terserah. Mau Swiss oke, walaupun mahal banget Yeah. ya kan. Cuman I don't know. Gue tuh cuma butuh, lu tahu nggak? Kayak gue demen banget ketika gue pergi ke apartemen IK. Padahal tuh view-nya tuh gitu doang. Tapi gue tuh ngeliatnya tuh kayak estetik banget. Mau foto dari sudut apapun tuh estetik. Nggak, tapi lu bayangin every single day, every single minute lu tinggal di situ tuh sanggup. Sanggup? Nggak bosan. Enggak, kan kalau bosan tinggal naik kereta ke negara lain. Keren. Easy peasy. If you Okay. have this, you will be happy everywhere. Oke. Ya, jiwa tenang, Oke. hati tenang, Kenapa nggak badan Jepang? sehat, nggak mau. Kenapa nggak Jepang? Gini. Kalau gue tinggal di Eropa, tadi kan gue baru dapat fakta baru nih. Kalau gue tinggal di Eropa, lagi musim panas pun gue bisa merasakan musim dingin. Oh iya. Nah, kan tadi gue baru dapat informasi baru, gue tanya sama dia, Eropa kan sekarang lagi musim panas. Adalah satu postingan nih yang gue follow. Kok dia di Swiss nih sekarang lagi salju nih? Gue tanya, emang saljunya nggak meleleh? Ternyata di sana walaupun musim panas di Gunung Jungfrau itu tetap dingin, Jungfrau, Besti. Jungfrau. Jungfrau. Gitu, makanya gue Jungfrau kayak artinya perempuan muda. Jungfrau. Oh bener, De Junge. Iya. Bener, Frau bener, is women, Iya. Junge is young. Ya. Oke. Jadi pandangan gue di sana adalah di sana juga seru kan, ada 4 musim. Ada panas, ada gugur, ada musim semi, ada musim dingin. Iya. Gitu loh. Jadi bervariasi gitu loh, baby. Menurut gua kurangnya Indonesia itu sih. Iya, so sad, tapi it's okay. Musimnya It's panas hujan doang. fun kok. Banjir Iya. itu fun. Enggak, gua sih enggak ya, banjir enggak fun. Karena buat gue yang jujur tinggal di Aceh itu juga banyak banjir. Nah, I swim in that damn lake, you know. enggak, maksud gua kurangnya Indonesia itu menurut gua musim aja. Jadi kayak Pancaroba musimnya soalnya. jadi menurut gua itu juga yang membuat kita lebih gampang bosan Ya, di Indonesia, ya. di Jakarta lah ya khususnya. Ya. Karena lu pergantian musim, fashion berubah, baju Di berubah, sana look tuh berubah, fashion kayak- berubah, sekolah berubah. Iya. Ada libur musim ini gitu Iya. kan. Maksudnya gimana juga gue udah pergi ke Eropa walaupun cuma sekali dan gue sangat melihat yang kayak di Indonesia kan lagi musim panas. Ketika gue nyampe sana lagi musim dingin, oh perbedaannya sangat-sangat signifikan. Iya. Musim dingin itu juga menyenangkan, Iya. tapi ya mungkin untuk beberapa orang tua agak ngeres ya badannya. Iya. Jadinya karena dingin banget. Cuman gue ini kan nyata menjadi orang tua yang sehat ya. Ya Iya dimulai kan? dari sekarang Dimulai jadi. Besok. Tai. Besok kan janjinya kemarin besok. Tanggal berapa tuh? Tanggal 23 gue udah taruh di catatan. Iya, Gue iya. 23 Oke, pokoknya oke. nggak boleh makan nasi padang. Oke. 24 lanjut. Day 1, day 2, day 3 gitu. Makan lagi. Makan lagi. Gitu sih. Jadi ini gue nggak minta kalian untuk yang kayak dikira enak tinggal di luar negeri, terserah. Kan ada tuh biasanya orang-orang yang komen kalau misalnya Enggak, kan gitu, itu juga gini loh Bibi, menurut gua orang mau komen apa itu kita nggak ada urusan satu. Iya. Kedua, semua orang berhak berhak, berkomentar. itu maksud gue. Ketiga, misalnya lu pernah tinggal di Europe dan lu ngerasa Europe nggak seseru itu, it's your choice, Iya. your call kan Iya. gitu. Ini cuma Nggak semua pandangan orang- gue sekarang. Betul, nggak semua orang hidupnya sama juga. ngerti Iya, nggak? ini bukan Kayak- makanya kan tadi gue bilang kalau gue bisa nomaden, why not? Iya. Gitu loh. Misal kayak if I have a lot of money, 4 tahun gue di Jerman, habis itu gue bawa pulang, Habis itu, gue bawa pulang lagi anak-anak gue ke Indonesia, 4 tahun di Indonesia. kesian dong. Siapa?
anak-anaknya lah kasihan. Naik pesawat ya? Bener juga sih. Kasihan lah, nggak bisa gitu juga. Iya gitu Maksudnya, lah pokoknya. lu tetap perlu home base. Iya. Nah, home base lu Europe atau Indonesia? Europe. Europe. Lu segitu suka sama Europe ya? Segitu suka. Oke. Segitu suka, kayak adem aja gitu. Bukan cuma cuacanya ya. Feel-nya adem, Vibes-nya. calm. Feel-nya Iya. tuh very calm. Iya. Gitu. Kalau makanan mah easy, itu bisa bikin sendiri. Gue jago masak soalnya kan. Oh ya. Tinggal beli ayam aja, ayam tinggal dipakein bumbu kuning beres. Ya, well, let's hope masa depan cerah. Amin. Ya, dengan berjalan waktu, gue bisa ngajak lu ke sana Benar. untuk pindah, kita bisa settle di situ ya. Anyway, gue juga punya family di situ. Jadi lu juga nggak terlalu alone banget kan? Bentar, tapi lu mau tau gak? Gue kalau lu ajak gue tinggal di Interlaken, gue gak mau. You know Oke. why? Iya, Far from everywhere. iya, tahu. Kayak gue juga gak mau kalau misalnya tinggal di Eropanya itu, tapi di pelosoknya gue juga gak mau. Iya. Walaupun view-nya mantap Iya, banget, Interlaken Masya Allah. view-nya mantap, baby. Bagus banget, Masya Iya. Allah, tabarakallah. Tapi enggak. Gue Iya. tetap mau tinggal di sini. Iya. Munich? Iya. It's like Nürnberg atau Munich? Nürnberg. Nürnberg. Kenapa Nürnberg. Nürnberg? Lebih kecil padahal. Lebih kecil. Gue lebih suka lebih kecil sih. Jadi lebih padat aja. You know what I mean? Iya. Kayak small gitu. Iya. Cuman bukan lake. Iya. Lu paham kan, bukan kampung. Iya. Tapi masih city yang ada salonnya. Gue butuh nail, Jir. Gue butuh nail, gue butuh extension bermata. Interlaken juga ada baby salonnya. Tahu, cuman tuh kayak kalau malam itu lu masih ingat dong rumah-rumah Iya. yang di belakang kita lewat Iya. kayak Kota zombie. sepi banget. Tapi kalau misalnya di Nürnberg tuh enggak. Nggak, jadi gini, Interlaken itu karena dia sebenarnya kota alun-alun. Village kan, Iya, tuh jadi dia village. transit. Dia desa. Ya, desa transit untuk ke gunung-gunung. ke gunung-gunung. Ya, jadi kayak banyak kan turis justru. kan, di Iya situ. gitu. Jadi gue itu malah lebih pengennya tuh hidup kayak di buku-buku estetik itu loh, tahu kan lo? Tahu. Cerita-cerita buku-buku estetik. Tahu. Gue tahu hidup nggak semenyenangkan itu, tapi begitulah. Iya. Jadi kayak misalnya di London juga gue mau kok. Ya, London, Di UK? London is fun. Di Walaupun UK gue chaotic juga ya. mau. I know. Iya. Maksudnya chaotic, Indonesia is chaos too. Oh, but Indonesia, ini menurut pengamatan gue pribadi ya, Baby. Sekios-kiosnya Indonesia, lu itu tetap lebih safe. Tidak ada crime. Iya, no gun. Di sini, iya, UK juga nggak ada gun, tapi step pisu-pisu banyak lah. Oh di iya. situ. Ngerti nggak? Kayak lu tuh tetap lebih safe di sini. Iya, lebih safe di Eropa. Europe safe, Europe cuman itu safe. maksudnya Indonesia itu juga safe. Kalau ngomongin Iya. kalau Eropa kan nggak chaos. Jadi kalau misal pandangan gue tuh vibes-nya kali ya. Vibes-nya tuh yang kayak apartemen yang lucu, yang rustic gitu loh. Ngerti. Yang banyak selimutnya. Gitu. Terus gue sekarang lagi jago bikin selimut. Selimut yang dianyam itu Iya. kan. Kayak gitu kerjaannya nanti kalau udah tua gini ngeliatin orang lewat. Bang, gitu. Oh, Bang, nggak ngerti juga dia. Gitu. Neng, Neng juga nggak ngerti. gitu. Tapi you know they will not say hello to you, right? Of course not. Itu Kalau lu cuma bilang Bang, Neng. Of course, baby nggak gitu dong caranya. Yang kayak siapa tuh nanti Ike lewat itu lah. Ike, Ya. how are you? Nggak, kalau di Eropa enaknya the smaller the town. Kalau lu punya circle yang bagus, Ya. itu enak sebenarnya. Terus jangan lupa yang paling gue suka lagi itu adalah Christmas market. Every year ada Christmas market. Iya, itu pasti. Kayak di sini mungkin PRJ kali ya. Di sana Emang Christmas ada? market. Oh, PRJ, ya, PRJ ya. dong. PRJ itu kan juga Iya. setahun sekali. Sana tuh Christmas Iya. market. Cuma bedanya PRJ itu kan lokal. Di sana tuh Christmas aja. Iya. Cookies Christmas, terus ada kue apa tuh namanya yang cerobong tuh? Chimney cake. Chimney cake. Wah, so good. Ya. Gitu sih. Oke. Ya, let's hope it all works out. Semoga semuanya baik-baik saja ya. So it works out in your favor dan your dreams tercapai. Any question you wanna ask me sebelum kita close? Hmm, Ngupil. Ya udah. Dadah. dadah.